Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk update kali ini kita akan ngebahas posisi Bitcoin, di mana hari ini sebetulnya pergerakannya lumayan fluktuatif, tapi di range yang cenderung terbatas. Nah, kita akan bahas potensinya untuk pergerakan berikutnya untuk si Bitcoin. But before kita masuk lebih jauh, ada beberapa kata-kata yang ingin saya sampaikan, terutama soal Kurnia Gunawan. Kita tahu beliau akan menjalani operasi, jadi kita mari doakan sama-sama agar operasinya berjalan dengan lancar. Jadi planning saya untuk bertemu dengan beliau di bulan Februari juga jadinya bisa terrealisasi. Alright guys, jadi itu sedikit kita perlu doakan semoga operasi berjalan dengan lancar dan pemulihannya beliau bisa segera disegerakan lah atau lebih cepat gitu ya. Oke, so kita bakal masuk ke dalam pembahasannya untuk Bitcoin. Jadi kita akan start dari time frame daily. Sebetulnya banyak banget orang yang beranggapan ya bahwa situasi kita saat ini tuh sudah terkonfirmasi break dari si trend line-nya. Jadi seperti yang saya sampaikan di video kemarin, kita ada sedikit pembahasan teman-teman bahwa sebenarnya kita masih punya ya mix trend line lah ya, kita bisa bilang di sini juga trend line yang terhubung dari dua high level sebelumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang kayak kita coba tarik deh agak lebih di atas, which is di sini ya kita temui dengan garis trend line terakhirnya, dan ternyata posisi kita sudah positive break gitu loh. Nah, tapi kenapa saya katakan kalau bagi saya sih, kenapa saya bilang lebih prefer untuk tidak menilai bahwa posisi kita sudah betul-betul break, karena kembali lagi untuk posisi saat ini Bitcoin itu memiliki banyak sekali level of resistance. Di sini ada level resistance, kemudian di sini juga ada level resistance yang juga merupakan level Fibonacci 0,5%. Artinya sesuatu yang kita perlu waspadai ya. At least kalau misalnya kita beranggapan bahwa memang Bitcoin itu ready untuk masuk ke relief rally pada bulan Oktober ini, which is ekspektasi orang-orang adalah Oktober, maka yang kita perlu perhatikan adalah nih, saya tarik ke atas ya teman-teman. Perhatikan dari segi volume. Kalau misalnya memang break sudah terjadi, maka volume sebisa mungkin itu harus lebih tinggi, minimal dari level volume yang terakhirnya. Jadi kalau misalnya itu baru terjadi, ya bisa dibilang saya pun pribadi baru lebih confirm lah istilahnya, atau lebih confident ya terhadap kondisi kenaikan daripada si Bitcoin ini. Jadi kalau misalkan untuk sekilas saat ini, memang saya personally ngelihat dari lower time frame pun kita masih punya possibility untuk ngelihat harga Bitcoin naik lebih tinggi dari harga saat ini. Akan tetapi bukan berarti istilahnya kita bisa dibilang sangat confident ya, karena resiko untuk kita yang terlalu confident berlebihan itu malah jadi berbahaya juga untuk posisi tradingan kita atau posisi transaksi kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan apa sih yang terjadi pada Bitcoin hari ini, sebetulnya kita ngelihat ada little bit shaky ya. Kita lihat harga turun dulu signifikan, kemudian dia pull back lagi, naik lagi sekarang ke level $19.400. Kalau misalkan ngelihat dari situasinya based on time frame hourly, memang ada kemungkinan kita sedang menjemput likuiditas dulu. Jadi istilahnya whales ini pengen retail itu ke shake, dan akhirnya banyak yang kena katus dulu ya. Karena kalau misalkan teman-teman yang mungkin pertimbangannya adalah posisi long, kalau misalnya harga turun itu kan ada banyak istilahnya orang yang menempatkan stop loss atau bahkan yang liquid levelnya itu sangat dekat. Jadi kalau misalkan liquidationnya disentuh, itu kan otomatis ngeflip posisi mereka jadi short. Nah, ketika mereka nge-short, di situ whales baru bisa istilahnya buy atau long. Anggapannya seperti itu, karena ordernya baru tersedia dan jumlahnya mungkin dalam jumlah yang cukup besar. Nah, itu mungkin yang sedang terjadi. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari Nasdaq sebetulnya hari ini cenderung hijau. Ya, kalau lihat dolar indeks hari ini cenderung merah. Jadi memang sebetulnya idealnya kalau berdasarkan korelasi yang ada, ya kita bisa memberikan penilaian bahwa memang harusnya idealnya Bitcoin hari ini naik gitu ya. Jadi kalau misalkan dari saya, daripada kita fokus ke trend line, kalau buat saya saat ini saya mungkin akan lebih fokus apakah Bitcoin mampu break dari Fibo 0,5%-nya dulu. Dan itu di kisaran $20.500. Dari mana level tersebut? Kalian tarik dari swing high ke swing low yang terakhir, dan kalian bisa dapati bahwa posisi saat ini itu adalah bagian dari retracement si level tersebut. Jadi kalau misalkan maksud saya si swing tersebut, jadi kalau misalkan kita beranggapan bahwa Bitcoin udah siap untuk bullish, ya sekali lagi saya sampaikan minimal kita perlu lihat dia break dulu terhadap level 20.500. Jadi kalau teman-teman mungkin yang hendak mengambil long position, sebetulnya dari level-level sekarang pun sudah boleh gitu loh. Kalau misalnya kalian cukup bisa dibilang
ya mungkin kalian bisa ngeplot setup yang ideal ya untuk bisa mendapatkan entry point dengan harga yang cenderung rendah gitu loh. Karena mungkin teman-teman yang tahu saya ada long position sebetulnya terhadap Bitcoin dan masih running gitu loh. Kemarin sudah sempat taking profit dan sekarang saya lagi mencoba untuk mencari opportunity untuk re-entry lagi, dan saat ini pertimbangan saya ya sebetulnya ngelihat posisi rebound barusan itu membuat saya menjadi lebih confident gitu ya. Tapi paling tidak teman-teman lihat saya update itu sekitar jam 3:49. Mungkin saya akan tunggu sekitar closing jam 4 atau jam 5 pagi nanti baru saya bisa menentukan ya. Karena sekarang posisinya untuk melihat Bitcoin. Oke, jadi saya luruskan sedikit. Mungkin teman-teman akan sedikit bingung ya. Tadi bilangnya katanya naiknya mungkin terbatas dan lain sebagainya. Nah, ini dia teman-teman ya. As a trader, saya ngelihat opportunity. Intinya kalau kita memang ngelihat ada potensi dia bisa rebound, kita manfaatkan ya. Sampai istilahnya kita salah. Dalam tanda kutip ya kita mungkin sudah maintain posisinya dengan stop loss. Mungkin kita juga sudah mempersiapkan exit plan-nya di mana kita akan mencari target area seperti misalkan level-level resistance sebelumnya. Nah, di situ istilahnya ya yang saya manfaatkan adalah sedikit aja dari range pergerakan Bitcoin harian. Jadi saya bukan mencari, kalau untuk saat ini ya, saya nggak ngotot mencari jackpot. Anggapannya seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kita lihat range pergerakan itu semakin lama semakin menyempit, semakin tipis ya. Bayangin teman-teman di hari Minggu terakhir pergerakan Bitcoin itu hanya sekitar $250. Itu tipis banget range-nya. Jadi kalau misalnya kita expecting tahu-tahu jackpot, wah apalagi tradingnya di leverage ya, mungkin akan takes time. Jadi kalau saya pribadi saat ini mungkin lebih ke arah scalping ya. Saya coba manfaatkan untuk trading, kita lihat opportunity dari level-level yang istilahnya menjadi key levelnya. Nah kalau misalnya teman-teman lihat untuk time frame hourly, ini sebetulnya yang terjadi di sini itu fake out ya, berkali-kali ya. Nggak, kalau untuk time frame 4 jam ya sekali doang. Karena kalian bisa lihat di sini kalau untuk time frame 1 jam seperti dia sudah break tapi dia balik lagi. Dia sudah break tapi dia balik lagi. Nah, kalau di time frame 4 jamnya kalian bisa lihat bahwa candle yang terbentuk itu cenderung membentuk semacam kayak fake out ya kita bilangnya. Kenapa? Karena green candle-nya signifikan tapi red candle-nya juga sama-sama signifikan. Dan akhirnya kembali ke bawah level resistance yang ada di sini. Jadi closing candle-nya ya tetap di bawah level itu. Kalau buat saya menilainya seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari closing 4 jam untuk nanti nih di jam 7 pagi akan kondisinya seperti ini. Ini berarti kan semacam bullish engulfing. Dan ini akan menjadi indikasi yang cukup positif untuk kita ngelihat Bitcoin maybe akan coba untuk ngetes lagi ke level yang lebih tinggi. Ya minim-minim 19.700 bakal jadi potensi area terdekatnya. Karena kalau lihat 19.700 itu merupakan level high level sebelumnya ya, yang sempat recovery pada saat hari apa nih? Oh, saya lupa teman-teman ya. Ini saya ke lock ya. Lock. Oke, nah ini dia. Jadi kalau kita lihat ini di hari sekitaran ya tanggal 14 Oktober ya, kita lihat waktu pagi-pagi itu nge-spike signifikan banget tapi kemudian dia pullback. Nah, sekarang kalau misalkan itu istilahnya kita bisa melihat Bitcoin closing dengan indikasi yang cukup positif, mungkin untuk di time frame 4 jamnya ada bullish engulfing, mungkin di time frame 1 jamnya kalian bisa lihat di sini membentuk semacam Three River Morningstar. Itu artinya kita mendapatkan konfirmasi ya pada level area dekat lowest price-nya di sini ya. Jadi kita mendapatkan konfirmasi, sempat ada fake out ya, sempat ada semacam pin bar di situ closingnya, dan finally closing candle 1 jam di sekitaran 7 menit dari sekarang itu akan menjadi salah satu faktor penentu juga untuk kita ngelihat apakah Bitcoin itu masih ada bullish momentumnya ya. Apakah buyers masih akan berusaha untuk mempertahankan harga atau area ini. Kalau misalkan kita mendapati closingnya seperti yang tadi saya sampaikan, ya berarti minimal kita udah dapetin indikasi awalnya. Jadi istilahnya kalau mau di follow up untuk ke swing di time frame yang lebih besar, itu pertimbangannya nanti lain lagi. Karena kita lihat dia belum berhasil break. Tapi kalau misalnya untuk time frame kecil, kita punya peluangnya. Nah, manfaatin peluang itu. Kalau untuk saya. Kalau untuk teman-teman yang lain, ya kembali ke trading plan masing-masing ya. Juga dengan toleransi resiko dan juga money management masing-masing. Alright? So, untuk time frame hourly, key level adalah di level ini. Jadi perhatikan kalau misalnya dia berhasil break terhadap high level terakhir, maka kita akan testing ke level 19.800. Itu udah paling minimal karena memang merupakan resistance dan support dari pergerakan sebelumnya ya. Jadi itu memang wajar untuk dites gitu loh. Jadi harap ada
perhatian khusus terhadap level tersebut, dan semoga Bitcoin bisa berhasil close dengan sentimen yang cenderung positif. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content dan bisa mendapatkan informasi yang menarik. Thank you so much. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.